gitu, nanti semua dapat. Nah, ini jadi apa, perusahaan semakin tinggi performanya, semakin baik performanya, karyawan juga bisa mendapatkan kompensasi. Ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras, ya. Kemudian tax consideration also, ya. Karena apa? Kalau misalkan ya, kita suatu perusahaan memberikan bonus pada Anda, ya, bonus pada Anda, maka bonus tersebut kan akan menjadi pendapatan Anda. Tetapi kan mengurangi laba perusahaan. Ya, jadi karena mengurangi laba perusahaan, maka perusahaan, ya, perusahaan karena biayanya naik, ya, maka perusahaan membayar pajaknya kecil. Nah, lebih kecil ya, karena sebagian sudah dimasukkan sebagai paket kompensasi. Nah, tetapi nanti karyawan memang harus membayar pajak sesuai dengan pendapatannya. Oke, jadi dialihkan ya, pajak yang tadinya dibayar oleh perusahaan nanti dialihkan oleh karyawan, tapi karyawan senang-senang saja karena pendapatannya juga naik gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang insentif, ada dua jenis insentif yang disebut positif and negatif insentif. Positif insentif itu disebut reward ya, kemudian kalau negatif itu punishment. Jadi kalau Anda sering dengan kata-kata reward and punishment, maksudnya adalah positif and negatif insentif. Ya. Nah, ini ya, punishment and reward ya, sebagai contoh punishment sebelah kiri itu ya. Kemudian yang reward sebelah kanan. Ya. Coba kita lihat di punishment ada namanya zero increase ya, salary ya, zero salary increase. Itu sudah punishment juga loh, walaupun tidak berkurang ya. Zero bonus, zero perquisite ya. Ini ya fasility-fasilitinya tidak ada, ini sudah punishment. Gitu. Walaupun Anda tidak dipecat, walaupun gaji Anda tidak turun, tapi Anda gaji tidak naik aja sudah punishment itu. Ya. Kalau reward ya bisa salary increase, ya bonus, benefit, perquisite, ya perquisite itu apa? Memberikan kenyamanan ya, memberikan kenyamanan seperti misalkan dia jadi club membership dari klub yang golf club misalkan ya. Golf club itu kalau di Jakarta itu untuk membershipnya kan mahal sekali ya, sampai jutaan ya, jutaan artinya sampai 40 juta, 50 juta gitu ya, untuk menjadi member. Ada yang sampai 200 juta juga, ya bergantung pada fasilitinya. Nah, ini diberikan gratis oleh perusahaan, dibayar oleh perusahaan. Artinya kan, ya lu sebetulnya saya kasih sesuatu ya, yang nilainya 200 juta, tapi sesuatu itu adalah klub membership. Sehingga apa? Oh, karyawan kita itu masuk di dalam klub orang-orang eksekutif, sehingga kita menemui orang-orang eksekutif sehingga bisa bagus untuk deal bisnis. Ya, ada yang bukan moneter ada ya. Ya, sebagai contoh ya, punishment itu non monetary ya, misalkan apa ya, Anda dibimbing gitu loh. Artinya, wah sekarang Anda nggak boleh ngerjain sendiri. Kalau Anda sopir itu nggak bisa nyopir sendirilah gitu loh. Harus didampingi gitu. Ya, itu sudah ini ya, loss of job, assignment of unimportant, kemudian ada dipindah di tempat yang tidak urgent, yang tidak penting ya, tidak kasih promosi ya, ya kemudian dikasih ya hal-hal yang mengurangi posisi Anda gitu ya. Nah kalau non monetary reward itu ada bisa di situ, bisa promosi, otonomi, recognition, ya participation ini sudah ini sendiri ya, sudah gelar ya, misalkan menjadi karyawan terbaik itu kan ya, itu sudah merupakan reward tersendiri gitu ya. Oke, saya teruskan. Ya, paket kompensasi itu bisa salary, gaji, ya, benefit,
ya, benefit itu, dan eee, insentif. Oke. Kalau short term incentive plan, ya, itu bisa ya, sometimes deferred payment, ya, itu juga menarik, ya, menarik buat karyawan, ya. Jadi Anda didapatkan bonus, ya, semacam bonus, ya, reward, ya, tetapi tidak bisa diambil sekarang, ya. Diambilnya kalau Anda nanti, ya, misalkan pada saat, Anda anaknya masuk universitas, gitu. Karena perusahaan tahu pas Anda masuk universitas nanti kan Anda membutuhkan duit banyak. Jadi ini memang dirancang untuk kalau anaknya masuk universitas, Anda baru bisa ambil, ya. Ada juga yang pada saat pensiun, ada juga yang setelah membuktikan Anda tetap bekerja di sini 10 tahun. Nah, nanti begitu ini, wah kita ada tabungan plus bunga. Nah, ini juga macam-macam, ya, macam-macam caranya. Kalau long term, ya, long term itu dasarnya memang, kinerja perusahaan, ya, untuk beberapa tahun, ya, accounting bisa, ya, dasarnya accounting performance, ya, dasarnya market misalnya stock option, ya, itu market based performance. Ada juga yang namanya group reward, ya, group reward ini, team based reward, ya. Jadi artinya dalam satu grup itu yang dikasih reward itu tidak hanya yang paling terbaik, tetapi satu grup tersebut, ya. Nah, ini Anda bisa lihat, ya, bonus, ya, bonus bagaimana ini. Nah, ini, sebelah kiri adalah reward-nya, kemudian sebelah yang horizontal adalah, eee, result-nya, ya, yang merah adalah bonusnya, ya. Ini sebagai contoh kalau Anda, eee, memenuhi target 80%, sebelum 80% Anda tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda target 100%, Anda akan dapat misalkan reward-nya berapa persen dari pendapatan. Ya, tetapi juga ada yang di atas itu ya, yang sampai 150%. Kalau 150% dari target ya, ini maka Anda akan mendapatkan maksimum reward ya. Jadi banyak yang memberikan minimum dan maksimum. Kalau ini kan minimumnya adalah zero. Ya. Istilahnya ada cut off ya. Ada lower cut off, ada upper cut off. Ya. Lower cut off itu apa? Ya ini ya to avoid paying bonus for perform which considered mediocre or worse ya. Jadi jangan sampai orang yang ini ya, orang yang bodoh, orang yang tidak berprestasi, itu tetap mendapatkan bonus. Jadi ada lower cut off-nya. Minimal dia seperti apa gitu ya, minimal dia bisa mencapai 60 target aja. Nah itu lower cut off-nya ya. Oke, atau upper cut off-nya. Ini juga upper cut off-nya itu ya kita batasin yang teratasnya, itu maintain vertical equity ya. Nah, kalau banyak sekali nanti kayak durian runtuh istilahnya ya. Wah, jadi kita tidak bisa ya, tidak bisa cara seperti, wah tiba-tiba saya merasa tidak bekerja keras kok, saya dapat banyak gini ya. Nah, ini durian runtuh itu. Ya, itu berarti insentif sistemnya kurang bagus ya. Ya, oke, ini proportion variable salary. Bisa dihitung dengan formula, Anda bisa lihat di situ, ataupun bisa subjective assessment ya.
Ya, ini reward sistem yang bagus ini seperti apa? Ya seperti ini. Ya, makanya harus dievaluasi terus apakah reward kita masih menarik apa tidak. Ya, kalau reward kita sudah tidak menarik ya percuma. Ya, orang tidak akan termotivasi. Pastikan reward itu harus menarik. Ya, ya, Anda bisa lihat detailnya di situ. Ini berikutnya. Oke, sekarang mari kita diskusikan siapa yang mengambil kesempatan. Ini 5 poin apabila Anda menjawab. Why do organization use incentive system? Ya, silakan. Anda langsung bicara ya. Saya Pak, nama ini gitu. Ya, oke, silakan. Siapa yang akan mengambil kesempatan 5 poin? Katlea, Pak. Silakan Katlea. Menurut saya kenapa sebuah organisasi pakai insentif sistem, karena yang pertama bisa untuk meningkatkan motivasi karyawan. Kayak apa ya, insentif tuh biasanya dipakai buat meningkatkan dorongan kerja dari karyawan. Biar karyawan tuh, apa ya, butuh walaupun karyawan itu kompeten dan tahu tugasnya, tapi kan karyawan tuh juga kayak butuh dorongan gitu, biar dia ada alasan buat berusaha maksimal, gitu, Pak. Oke, good. Very good. Terima kasih. Ya, ini possible ada answers ya. Bisa seperti itu. Ya, tidak jauh dari jawaban Anda. Terima kasih Katlea. Ini khusus ya, hanya 1 kali kesempatan saya berikan. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ya. Silakan siapa yang mau jawab yang kedua ini. What are the main types of incentive use in organization? Oke, silakan. Katlea, Pak, boleh nggak? Boleh lah, boleh Katlea. Silakan Katlea. Oke, Pak, kalau menurut saya, what are the main types of incentive used in organization, biasanya ada dari kayak, berbasis uang kayak monetary incentive, like, rewards that given in financial form, such as like performance-based salary increases kayak atau annual bonus juga bisa. Terus juga kalau misalnya non monetary itu kayak, rekognisi, awards, prize, atau bisa promosi biasanya pakai promosi career advancement opportunities, gitu, Pak. Oke, good. Ya, jadi you bilang ada yang financial maupun non financial ya, monetary ataupun non monetary. Oke, good. Ya, tepat nih jawabannya. Kalau ujian dapat A nih kamu. Amin, Pak. Oke, pertanyaan ketiga siapa mau ambil silakan. Risknya apa nih, Pong? Kok ada risk Saya juga? Pak, Oke, silakan nama. kenalkan nama saya Fandi. Jadi Oke, resiko dari adanya insentif sistem ini itu kan karyawan cenderung akan ini Pak apa ya namanya cuma mengincar bonus atau intensif yang didapat gitu Pak. Jadi dia tidak berfokus pada jangka panjang seperti itu Pak. oke, bagus. Ya, lebih cenderung jawab pendek ya. Tapi ini ya, jawaban Anda tidak salah. Ya, ini enaknya activity point ya. Tidak harus benar, tidak harus untuk dapat poin ya. Begitu Anda menyampaikan aja udah Anda dianggap aktif, sudah dapat poin. Ini cara paling mudah untuk mencuri poin. Ya. Oke, ya. Ini ya risikonya ya. Encourage short term focus long, ya, ini yang disebutkan oleh tadi ya, disebutkan oleh Mas siapa tadi, ini ya kelemahannya. Ya jadi cenderung dia melihat kepada short term. Daripada mikir lama-lama udah yang di depan mata aja deh gitu. Ya. Nah ini antara lain juga lead to unethical behavior atau manipulation of result ya. Yang penting gue bisa dapat bonus, dicari-cari. Anda kan seorang akuntan nih,
Wah, ini caranya gimana biar dapat bonus ya? Oh, caranya udah ada pakai metode, oh yang tadinya LIFO jadi FIFO. Yang tadinya harus cash basis, harus sekarang ada accrual basis gitu. Wah, ini jadi ya banyak hal ya kalau akuntan itu pandai untuk kita memanipulasi tapi sesuai aturan. Itu keahliannya akuntan. Nah, ini bahaya juga nih akuntannya. Ya. Create unhealthy compensation rate dan teamwork ya. Jadi artinya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan insentif. Jadi dia akan lupa teamwork ya, reduce intrinsic motivation ya. Jadi ini membuat orang termotivasi apabila ada ya ada carrot-nya istilahnya ya. Ya, ada bonusnya itu. Jadi orang udah ya, orang yang penting lihat aja yang ada bonusnya ya. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada terus kemudian, wah aku bekerja demi kepuasan batin, misalnya gitu udah dikesampingkan gitu. Aku bekerja demi masa depan gitu, itu dikesampingkan, yang penting apa di depan mata, gitu. Be perceived unfair performance, oke. Right ya, oke. Sekarang waktunya kita kuis, silakan Anda lihat di grup ya. Anda sudah bisa caranya, sudah silakan Anda klik ya, kemudian Anda tulis nama, name dan passcode-nya. 'Siap ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5,
6. Tujuh. 8. Sembilan. Sepuluh. Akhir. Oke. Silakan submit. Jangan lupa pula Anda nanti memasukkan class activity point-nya. Ya, segera saya tutup. Segera di submit. Jangan sampai terlambat, nanti terlambat nggak bisa masuk lagi, nggak bisa submit. Oke, thank you. Ya, yang dapat 100 ada? Oh, bagus, banyak nih. Keren, 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 keren. Bagus, keren. Thank you, thank you, thank you. Ya. Wow, banyak-banyak. Oke, thank you. Ya. Oke, Anda bisa raise down, down ya. Terus kemudian yang dapat 90? Oh, banyak juga. Oke, thank you. Yang dapat 80? Oke, banyak. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita akan ketemu hari Selasa jam 1, ya. Ruangannya